Dengan kata lain, larutan sejati diubah menjadi dispersi koloid. Kabut dan awan di udara merupakan salah satu contoh pembuatan aerosol cair melalui kondensasi molekul-molekul air yang membentuk kerumunan. Cara kondensasi umumnya ada 3 macam dan menggunakan reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi hidrolisis, yang kedua reaksi redoks, dan yang ketiga reaksi metatesis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Misalnya, FeOH3 dapat dibuat dengan hidrolisis larutan FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe dalam air mendidih. FeCl3 aktif plus 3H2O1 FeOH3 koloid ditambah 3HCl aktif koloid FeOH3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Sol AiOH3 dapat diperoleh dari reaksi hidrolisis garam Ai dalam air mendidih seperti AlCl3 aktif plus 3H2O1 AlOH3 koloid plus 3HCl aktif. Untuk yang kedua tentang materi metatesis, tentang reaksi metatesis akan dijelaskan oleh Bapak. Reaksi metatesis pada pembentukan koloid adalah reaksi pertukaran ion dari dua larutan menghasilkan senyawa superlarut yang membentuk partikel koloid. Jika larutan natrium tiosulfat ditambahkan larutan asam fluorida akan terbentuk partikel koloid Na2S2O3 ditambah 2HCl dikurang 2NaCl ditambah H2SO3 plus S. Sol belerang adalah sistem koloid di mana partikel padat terdispersi dalam medium cair, membentuk campuran stabil tanpa mengendap. Untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saya. Reaksi redoks. Reaksi redoks pada pembentukan koloid secara kondensasi adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua zat yang menghasilkan perubahan bilangan oksidasi pada atom-atom yang terlibat. Sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan reduksi larutan garamnya dengan melarutkan AuCl3 dalam pereduksi organik formaldehida HCOOH, yaitu 2UCl3 plus HCOH plus 3H2O 2AU plus HCOOH plus 6HCl. Sol belerang dapat dibuat dengan mereduksi SO2 yang terlarut dalam air dengan mengalirnya gas H2S. 2H2S gas plus SO2 3S plus 2H2O. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang selanjutnya itu ada reaksi pengganti pelarut. Reaksi pengganti pelarut adalah salah satu metode untuk membentuk koloid yang dilakukan dengan mengganti medium pedisleksi sehingga zat terlarut berubah menjadi partikel koloid. Reaksi pengganti pelarut dapat membentuk beberapa jenis koloid seperti emulsi, koloid logam, koloid emas, dan lain-lain. Dengan metode ini dapat menghasilkan koloid yang ukurannya lebih stabil dan terkontrol. Contohnya, untuk membuat sol belerang, belerang dilarutkan dulu dalam air hingga jenuh. Dalam etanol hingga jenuh. Lalu, larutan ini ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sehingga belerang membentuk partikel koloid karena larutannya dalam air yang rendah. Nah, sebaliknya, kalsium asetat yang larut dalam air ketika dicampur dengan etanol sehingga terjadi kondensasi dan terbentuk sol kalsium asetat. Untuk selanjutnya kita akan mendemokan tentang hal yang kita bahas. Yang pertama, nah di sini saya akan mempraktekkan yaitu pembuatan koloid emulsi dengan cara reaksi pengganti pelarut air dan minyak. Nah, ini aku ya. Yang pertama
pertama itu bahan-bahannya adalah sabun, minyak, alkohol, dan juga air. Yang pertama, tuangkan sabun 1 sendok. Lalu minyak dimasukkan lalu diaduk ya teman-teman. Ini kalau minyak 2 sendok. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Sampai badannya seperti ini. Coba. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Lalu dicampurkan dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Lalu ditambahkan alkohol 2 sendok. Aduk terus sehingga cairan ini menjadi emulsi yang stabil dan homogen. Nah, pada awalnya sabun dan minyak akan larut dalam alkohol. Setelah ditambahkan air, alkohol akan larut dalam air. Lalu minyak akan terpisah menjadi tetesan-tetesan kecil dan menjadi emulsi yang terhidrolisis. Untuk selanjutnya demo yang kedua akan dijelaskan oleh Raffi dan Oka. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita tuang air secukupnya. Setelah itu kita tuangkan beberapa butir es batu. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa saat biar kita tahu reaksi hidrolisis dari es batu tersebut. Jadi teman-teman, kalau misalnya yang kedua ini, ketika air yang sudah dicampurkan dengan es batu, kita harus menunggu dulu baru dia akan ada reaksi juga. Yang tiba-tiba adanya gelembung di luar dinding. Jadi air yang di dinding luar gelas itu bukan dari hasil air yang di dalam gelas. Ini merupakan hasil dari kondensasi udara akibat air yang di dalamnya itu rendah, sehingga menyebabkan butiran air yang berada di dinding gelas. Teman-teman, tadi itu ternyata bukan terhidrolisis, aku lupa, maaf ya. Ini tuh terdispersi, minyaknya itu terdispersi di dalam air gitu. Jadi menyatu dengan
sesi presentasi dan demo sudah selesai. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Inja, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pembentukan koloid melalui metode koordinasi kondensasi. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh Najwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Binfadia dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, apa kelebihan metode kondensasi kimia dibandingkan metode dispersi mekanik dalam pembuatan koloid? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, kelompok kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik. Min aku. Ini kan di min. Belajar lagi ya. Oke, teman-teman, untuk pertanyaan pertama dari Ayu akan dijawab oleh Nisa. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan koloid dengan metode kondensasi. Jadi metode-metode tersebut itu meliputi reaksi reaktan, suhu, kecepatan pengadukan, dan kehararutan. Ketika konsentrasi reaktannya itu terlalu tinggi, maka akan menyebabkan penggumpalan dan pembentukan agregat. Jika konsentrasi reaktannya itu terlalu rendah, maka akan menyebabkan pembentukan koloid yang tidak stabil dan juga konsentrasinya terlalu rendah. Terima kasih. Apa terjawab? Jawab. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Yaitu metode kondensasi lebih unggul daripada metode dispersi mekanik dalam musikoloid. Nah, memang benar metode kondensasi lebih unggul daripada metode dispersi mekanik dalam musikoloid. Nah, memang benar metode kondensasi lebih unggul daripada dispersi koloid karena yang pertama, dia dapat menghasilkan partikel koloid yang lebih seragam dan stabil. Yang kedua, memungkinkan kontrol ukuran yang lebih partikel yang lebih presisi. Yang ketiga, koloid yang dihasilkan juga akan lebih homogen dan stabil karena adanya reaksi kimia yang terdefinisi. Yang keempat, dapat membentuk struktur kompleks seperti polimer koloid sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan yang kelima, produksi lebih cepat, efisien, hemat energi, dan dapat menghasilkan partikel yang seragam. Lebih mati. Oke, selesai sudah sesi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.